Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas gelombang bunyi, yaitu tentang contoh soal dari cepat rambat gelombang bunyi. Simak terus video ini sampai akhir. Kita langsung ke contoh soal. Seutas dawai bermasa 25 gram yang panjangnya 50 cm ditegangkan dengan gaya 5 Newton. Jika pada dawai terbentuk dua gelombang penuh, tentukan A. Cepat rambat gelombang bunyi pada dawai, dan B. Frekuensi gelombang bunyi yang dihasilkan dawai. Jadi di sini kita lihat yang diketahui ada massa 25 gram. Kita langsung jadikan kilogram, SI 2,5 kali 10 pangkat min 2 kilogram. Panjangnya L 50 cm. Jadi kita jadikan meter, 0,5 meter. Ditegangkan dengan gaya F 5 Newton. Lalu jika pada dawai terbentuk dua gelombang penuh, jadi N-nya itu jumlah gelombang, jadi N sama dengan 2. Tentukan A. Cepat rambat gelombang bunyi pada dawai. Jadi soal A, di sini yang diketahui ML sama F ya. Kita tahu V sama dengan FL per M, ya kan? Yang diketahui ada M, ada L, ada F. Jadi akar FL per M. Nah, jadi V sama dengan akar FL per M. Jadi sama dengan akar F-nya adalah 5, L-nya 0,5, M-nya 2,5 kali 10 pangkat min 2. Nah, jadi sama dengan di sini 5 dibagi 2,5 itu kan 2. 2 kali setengah 1. Nah, jadi langsung 10 pangkat min 2 naik menjadi 10 pangkat 2, 100. Nah, jadi akar 100 itu berapa? 10. Jadi kita langsung dapatkan V-nya 10 meter per sekon. Jadi soal A sudah ketemu jawabannya. Cepat rambat gelombang bunyi pada dawai adalah 10 meter per sekon. Nah, lalu soal B, kita disuruh mencari frekuensi gelombang bunyi yang dihasilkan dawai. Nah, frekuensi itu pakai rumus V sama dengan lambda F. Nah, di sini kita harus cari lambdanya terlebih dahulu. Nah, kalian tadi percobaan Melde itu di sini panjang dawainya 50 cm atau 0,5 meter. Nah, dawai kan panjangnya 0,5 meter. Nah, lalu pada dawai ini terbentuk dua gelombang penuh tadi kan. Nah, itu 1, 2 kan gitu kan. Nah, itu stasioner kan memantul ya. Nah, dua gelombang penuh ya. Berarti jadi logikanya kalau ini dua gelombang penuh itu 0,5 meter, berarti kalau satu gelombang atau lambda itu berapa? Berarti separuhnya. Dari sini ke sini kan 2 lambda. Nah, kita bisa tulis 0,5 meter sama dengan 2 lambda. Atau lambdanya atau setengahnya yaitu 0,25 meter. Jadi lambda tahu, baru kita bisa cari frekuensi, yaitu B. Jadi soal B di sini V sama dengan lambda kali F. V-nya tadi dari jawaban soal A yaitu 10 sama dengan lambdanya 0,25 dikali F. 0,25 ya. Jadi 1/4 ya. Jadi 4. Jadi F sama dengan 4 kali 10 atau 40 Hz. Jadi udah kita dapatkan frekuensi gelombang bunyi yang dihasilkan dawai adalah 40 Hz. Cinta soal berikutnya ya. Seutas dawai yang panjangnya 80 cm dan masanya 20 gram ditegangkan dengan gaya 10 Newton dan digetarkan dengan frekuensi 50 Hz. Tentukan jumlah gelombang yang terbentuk pada dawai. Jadi kita lihat yang diketahui dawai panjangnya
berarti L 80 cm, jadi sama dengan 0,8 meter. Masanya M 20 gram, jadi 0,02 kilogram. Lalu ditegangkan dengan gaya F 10 Newton, digetarkan dengan frekuensi F kecil 50 Hz. Tentukan jumlah gelombang. Nah, jadi N-nya itu berapa? Jadi ada berapa lambda yang terbentuk pada dawai itu. Oke, di sini kita harus cari lambda, ya kan? Untuk mencari jumlah gelombang yang terbentuk pada dawai. Nah, sebelum cari lambda, di sini diketahui, ya. Jadi cari taruh V dulu ya, cepat rambat ya. Dari rumus tadi ya, tadi FL per M ya, akar ya. Jadi kita cari V sama dengan akar FL per M, ya. Jadi sama dengan akar F-nya berapa? 10 Newton, L-nya 0,8, masanya 0,02. Lalu kita hitung 10 kali 0,8 kan 8. 8 dibagi 0,02. 8 kali dibagi 0,02. Kalau 8 bagi 2 kan 4. Kalau dibagi 0,02 berarti kan 400 gitu ya. V-nya berarti sama dengan kita dapatkan 20 meter per sekon. Lalu kita masukkan V sama dengan lambda F. V-nya 20 sama dengan lambdanya dicari, F-nya frekuensinya 50 Hz. Jadi lambda sama dengan, ya, 0 coret berarti 2/5 ya, atau 0,4 meter. Nah, lalu untuk cari jumlah gelombang yang terbentuk pada dawai atau N itu kita logika aja. Jadi di sini dawai ya. Dawai panjangnya 0,8 meter. Jadi di situ lambdanya 0,4 meter, artinya satu gelombang itu panjangnya 0,4 meter. Jadi separuhnya panjang dawai ini. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi kalau untuk bisa full jadi seluruhnya berarti harus 2 lambda dan gelombang pantelnya seperti ini. Nah, jadi istilahnya kita bisa rumus sendiri L atau panjang tali atau N kali lambda. Kalau misalnya panjang tali 0,8 meter, lambdanya 0,4, berarti N-nya sama dengan 0,8 bagi 0,4. Berarti N-nya sama dengan 2. Berarti bisa jawab di sini jumlah gelombang yang terbentuk pada dawai adalah 2. Contoh soal berikutnya, 2 buah dawai terbuat dari bahan yang sama, sedangkan diameter penampang dawai pertama 2 kali dawai kedua. Jika perbandingan cepat rambat dawai pertama dan dawai kedua adalah 2/1, tentukan perbandingan gaya tegang dawai pertama dan dawai kedua. Nah, kita lihat dulu. Dawai dengan bahan yang sama itu berarti massa jenisnya sama. Jadi massa jenis yang pertama rho 1 sama dengan rho 2. Rho sama dengan rho kan. Sedangkan diameter penampang dawai pertama D1 2 kali D ya, 2 kali dawai 2 atau 2D2. Jika perbandingan cepat pandang ya 2/1 atau dalam ini V1 banding V2 sama dengan 2/1, tentukan perbandingan gaya tegang dawai pertama dan dawai kedua. Jadi F1 banding F2 berapa, itu yang ditanyakan. Nah, oke, di sini ya kita lihat, jadi diketahui ini pasti diarahkannya ke rumus yang V sama dengan akar F rho A ya. Jadi di sini nggak ada L, nggak ada M ya. Jadi adanya rho sama D atau diameter penampang itu alasnya ke luas penampang. Jadi di sini kita cari luasnya dulu atau perbandingan luas ya. Perbandingan luas dawai pertama dan dawai kedua. Untuk lebih mudahkan di langkah selanjutnya, kita cari A1 banding A2.
kita pakai cara sebagai rumus ya. A1 per A2 sama dengan A itu kan PR kuadrat, atau kalau pakai D adalah seperempat Pi D kuadrat. Seperempat Pi D1 kuadrat per seperempat Pi D2 kuadrat. Seperempat Pi nya coret ya, sama itu, sama dengan D1 per 2D2 ya. 2D2 itu kan langsung aja dimasukkan, itu D1 2D2 ya, jadi 4 2D2 per D2 kuadrat. Ruas kirinya A1 per A2. Lalu 2D2 kuadrat dicoret, A2 kita kalikan kanan, jadi A1 sama dengan 4A2. Oke, kalau perbandingan luasnya udah diketahui, kita langsung ke rumus ya, ke rumus V ya. Ya, kita sama ya, V-nya bagi rumus V1 per V2 sama dengan akar ya, F per rho A ya, di F1 per rho 1 kali A1 per akar F2 per rho 2A2. Oke, kita masukkan V1 banding V2, 2 banding 1. Jadi ruas kirinya 2 per 1. Sama dengan, ya di sini kita masukkan akar F1 per rho 1 kan sama dengan rho 2 sama dengan rho. Jadi masukkan rho gitu aja. Lalu A1 4A2. Lalu kita masukkan 4A2 per akar F2 per rho ya, sama itu A2 nya A2. Kita coret-coret yang sama itu ya, dicoret A2 coret ya, A2 nya dicoret, jadi seperti ini jatuhnya. Lalu kita kuadratkan kedua ruas, jadi kedua 1 per 1 atau 2 dikuadratkan atau 4 ya, yang atas F1 per 4 ya, akarnya hilang ya, per yang bawah berarti F2. Oke, kita lanjutkan ya. F2 kita kalikan ke kiri, sehingga kali 4 F2 sama dengan F1 per 4, atau 4 dikalikan lagi ke kiri, 16 F2 sama dengan F1. Kita mau mencari F1 banding F2, sehingga kita harus buat pecahan F1 per F2. Jadi di sini F2-nya di sini kita pindahkan per 16 sama dengan F1 per F2. 16 itu artinya 16 per 1. Karena F1 per F2 1 sama dengan 16 per 1, maka F1 banding F2 sama dengan 16 banding 1. Oke, jadi kita dapatkan perbandingan gaya tegang dawai pertama dan kedua adalah sebesar 16 banding 1. Kita contoh soal berikutnya. Cepat rambat gelombang bunyi dalam air adalah 1500 meter per sekon. Tentukan modulus bulk air. Nah, di sini masih ingat cepat rambat gelombang bunyi pada zat cair, rumusnya kan V sama dengan akar B per rho. Jadi cepat rambat ya, modulus bulk, dan rho itu massa jenis air. Nah, di sini kita masukkan cepat rambatnya 1500 sama dengan akar B modulus bulk, itu yang dicari, per rho massa jenis air. Di sini kita pakai SI satuan 1000 ya, satuan internasional itu massa jenis air itu 1000 kg meter per kubik ya. Jadi kita kalikan kedua ruas, 225, nolnya 4 ya, dikuadratkan sama dengan yang kanan akarnya hilang, B per 1000. Agar tidak terlalu banyak kita jadikan bentuk baku, jadi di sini 2,25 kali 10 pangkat ya, 2.220.000 dari 10 pangkat 6 sama dengan B per
1000 itu 10 pangkat 3. Kita kalikan ke kiri, sehingga B kita dapatkan sebesar 2,25 dikali 10 pangkat 6 plus 3, yaitu 9 ya. Jadi satuan dari modulus bulk adalah Newton per meter persegi. Oke, jadi kita dapatkan modulus bulk air adalah sebesar 2,25 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.